Benar Tuhan, bersama Tuhan kami pasti menang. Dalam setiap pergumulan dan perjalanan hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami karena Engkau Allah Immanuel. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan, biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan atau firman yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Waduh, memang luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan waktunya untuk kami dapat menyampaikan kebenaran firman. Seringkali kita tertarik kepada hal-hal yang sesuatu yang besar atau yang hebat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau disuruh memilih antara yang besar dengan yang kecil, pasti jawabannya yang besar. Karena apa? Satu, banyak. Ya toh. Karena besar itu ibaratnya berkelimpahan. Kita dapat mempelajari dari beberapa tokoh yang besar atau dalam kesuksesannya, seperti dalam bidang usaha, kesehatan, ataupun dalam bidang-bidang yang lainnya. Kita belajar dari mereka apa yang bisa kita tarik dari pelajaran tersebut tentang kesuksesan. Kalau seorang pengusaha, kita bisa mencontoh mulai dari dia memulai dalam usahanya untuk bisa sukses sampai ke puncak. Atau di dalam rumah tangga, kita akan belajar bagaimana seorang keluarga bisa, suami istri bisa mendidik seorang anak untuk bisa mencapai kesuksesan baik di dalam kesehatan, dalam pendidikan, dari kecil, SD, SMP, SMA, mungkin sampai tingkat perguruan tinggi, sampai menikah, mungkin jadi orang-orang yang berhasil, mungkin orang tua merasa berbahagia. Betul enggak? Nah, tapi firman Tuhan, bagaimana dengan Alkitab yang kita miliki? Firman Tuhan justru mengajarkan supaya kita belajar dari binatang yang kecil, binatang yang lemah. Mari kita buka di Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-24 sampai ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat, kami mohon untuk menghormati firman Tuhan. Saya mohon untuk berdiri para jemaat. Kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. 3, 2, 1. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur.
cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada 4 binatang yang kita pagi hari ini akan mau belajar. Dari keempat binatang tersebut seakan tidak memiliki kekuatan atau lemah. Namun mereka menjadi contoh buat kita. Amsal, mengapa hal ini ditulis di dalam kitab Amsal? Di dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Kita buka. Saya bacakan aja ya. Amsal-amsal Salomo, putra Daud, raja Israel. Mungkin kitab saya ini kitab yang TB2 ya, yang terbaru. Jadi mungkin kalau ada perbedaan karena terjemahannya juga baru. Amsal-amsal Salomo putra Daud, raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan, menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan orang bijak dan teka-teki mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Penulis Amsal adalah Raja Salomo yang meminta kepada Tuhan hikmat. Hikmat ini memang sangat diperlukan oleh setiap manusia. Untuk apa? Untuk menemukan solusi atau jalan keluar bagi semua persoalan yang mereka hadapi di dalam pergumulan setiap harinya. Kita juga sangat membutuhkan pertolongan, yaitu firman Tuhan. Supaya apa? Untuk kita menghadapi pergumulan atau persoalan hari esok, lusa, maupun untuk yang masa depan. Oleh sebab itu, belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Bisa dibuka di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Kristus Yesus adalah firman Allah yang menjadi solusi bagi setiap pergumulan manusia. Amsal adalah tulisan yang ringkas tetapi tajam. Kalimat asalnya juga mengandung arti mengatur, memberi disiplin. Secara umum bisa disebut dengan etika. Pertanyaannya adalah, apakah kita rindu menemukan solusi yang tepat dalam setiap permasalahan yang kita hadapi?
Apakah kita rindu hidup kita diatur, memiliki disiplin dan etika yang lebih dalam memecahkan setiap masalah? Di dalam menyelesaikan permasalahan, kita harus kembali kepada firman Tuhan sebagai sumber hikmat yang benar. Bahkan kita harus mencari suatu kebenaran, bukan mencari hikmat dunia yang malah nantinya akan menjauhkan kita dari firman Tuhan. Kembali kepada topik kita tentang 4 binatang kecil ini. Keempat binatang tersebut dapat saya bagi dalam 2 golongan, ditinjau dari kesamaan yang dimiliki mereka. Mengapa ada kemiripan yang ada dalam 4 binatang tersebut? Yang pertama, semut yang menyediakan makanan dan belalang yang langsung melahap makanan. Ada 2, jadi antara semut dan belalang. Yang kedua, saya golongkan pelanduk yang mencari perlindungan dan cicak yang tinggal di istana raja, area yang dilindungi, jadi dijaga ketat. Jadi semua orang tidak bisa masuk dalam istana kecuali yang berkepentingan. Jadi sangat sukar. Jadi tidak sembarang orang boleh masuk. Jadi ada 2 macam kebutuhan di sini, yaitu makanan dan perlindungan. Mari kita belajar dari yang pertama, yaitu binatang semut. Di dalam tadi Amsal pasalnya yang ke-25, semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu mengetahui semut ya. Dan semut itu tidak pernah diam, selalu bergerak. Bapak Ibu pernah lihat semut diam? Tidak akan. Karena kita tahu semut itu selalu bergerak dimanapun, berjalan ke sana kemari. Walaupun dia sendirian, dia tetap mencari makanan. Tidak pernah sekalipun beristirahat. Mereka itu lemah, tetapi kuat karena bergerak terus. Dikatakan lemah karena dia seekor binatang yang kecil. Mereka terus bekerja karena tahu bahwa mereka diciptakan bukan untuk makan saja. Jadi mereka terus mencari makanan, tapi hidupnya bukan untuk makanan saja. Tetapi semut itu juga menyediakan makanan untuk masa depannya. Memang semut itu luar biasa ya. Kita juga akan meniru seperti semut. Jangan kita beralasan kita ini lemah sehingga tidak mau bekerja, enak-enakan tidur, apalagi pegang HP ya, makan, tidur, main HP. Sekarang kan banyak juga fenomena sekarang ya, apalagi kalau di warkop itu berjejer ya, sampai top up apa saya nggak ngerti ya permainan itu. Kita belajar dari semut supaya apa? Kita juga bekerja untuk menyediakan makanan. Bahkan Raja Salomo menasehati para pemalas agar belajar dari semut. Mari kita buka di ayatnya di dalam firman Tuhan, Amsal yang ke-6 pasalnya
yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Selanjutnya, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ke-10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita belajar daripada semut ini karena semut ini selalu bergerak dan tidak berhenti untuk mencari makanan dan menyedia makanan. Karena apa? Seperti kita aja sebagai manusia mesti memikirkan apa yang bisa kita makan untuk hari ini. Kita harus bekerja dan untuk menyediakan atau menabung untuk masa depan kita maupun untuk anak-anak, supaya apa? Berhasil. Seperti yang di awal saya katakan tadi, banyak orang tua yang sudah memplanning, merencanakan untuk masa depan keluarganya, terutama untuk anak-anaknya, supaya menjadi orang-orang yang berhasil. Beberapa orang tidak memiliki sifat seperti semut yang menyediakan makanan sebagai persiapan untuk masa depan, sehingga mereka baru mencari makanan jika membutuhkannya. Itulah sikap seorang pemalas. Sikap malas sangatlah tidak baik. Semut terus maju menghadapi rintangan yang ditemuinya saat mencari makan. Sedangkan seorang pemalas tetap tidak mau maju sekalipun tidak ada rintangan. Kita ini harus bekerja. Tetapi kalau kita rajin bekerja tanpa tujuan juga tidak baik. Kita hanya bekerja tapi tidak ada tujuan. Sekali dapat uang makan habis, itu kan tidak ada tujuan. Jadi untuk perut aja. Jadi besok mikir yang lain. Seekor semut keluar dari sarang yang satu, tujuannya pasti yaitu mencari makanan. Dia tak pernah dia bolak-balik keluar masuk sarang tanpa membawa makanan. Dia pasti membawa makanan dalam setiap keluar dari sarangnya. Pertanyaannya sekarang, kita belajar kepada semut, bagaimana sikap rohani kita untuk menyikapi ini? Apakah kita hanya rajin mondar-mandir seperti semut yang ada tujuan, tapi kita mondar-mandir keluar masuk gereja tanpa memiliki tujuan yang pasti? Jadi keluar masuk gereja, satu, tujuannya macam-macam kadang-kadang. Kalau yang jomblo mungkin ada yang diincer ya. Wah, saya ingin ketemu cewek itu. Ada yang kepingin tujuan untuk bisnis, saya ketemu pengusaha itu supaya apa? Bisa berbicara pengembangan bisnis. Jadi tujuannya mondar-mandir ke gereja bukan untuk mencari Tuhan, tapi dengan motivasi yang lain. Ada yang cuma setor muka. Jadi daripada di rumah, mendingan ke gereja, rame banyak teman-teman. Jadi beda motivasinya setiap
kita yang datang ke gereja. Makanya di sini kita harus belajar kepada semut. Kalau kita belajar kepada semut, apa kita ke gereja? Tujuan kita ke gereja, yaitu kita harus mendapatkan makanan firman Tuhan. Jadi di gereja tujuan kita mencari Tuhan. Untuk mendapatkan makanan apa? Firman Tuhan. Untuk menjadi apa? Supaya sebagai bekal untuk kita menjadi kekuatan di dalam menghadapi setiap pergumulan, persoalan hidup kita. Supaya kita tetap kuat karena ada Tuhan bersama kita. Jadi biarlah firman Tuhan saja yang menjadi makanan rohani kita, dan tetap kita kumpulkan sebagai persediaan makanan rohani di masa depan. Jadi firman Tuhan selalu kita baca, bukan untuk hari ini aja, tapi untuk menjadi kekuatan yang lainnya. Kalau kita pas menghadapi persoalan, setiap persoalan kan berbeda-beda. Jadi apa yang kita baca juga kita mendapat kekuatan dari firman Tuhan tersebut. Satu hal lagi sifat semut yang sungguh luar biasa, yaitu semut itu tidak pernah menghabiskan makanannya untuk dirinya sendiri. Itu yang harus kita contoh juga. Dia juga akan berbagi, membagikan kepada semut yang lain. Dia mengajak teman-temannya untuk mengangkut makanan yang di luar sarangnya untuk menuju ke sarang tempat tinggalnya. Jadi semut itu tidak egois. Makanya kalau kita sudah mendapatkan firman Tuhan, kita membagikan kepada teman-teman yang merasa lemah. Kita bagi untuk menjadi kekuatan, untuk menguatkan satu sama lain. Jadi semut itu walaupun kecil, tapi kita harus meniru. Itu perintah Tuhan. Kita harus meniru kepada semut. Jadi semut itu senang berbagi dan bekerja sama mengumpulkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Saya sebutkan tadi supaya apa? Kita bersama-sama jemaat yang satu dengan yang lainnya berbagi untuk saling menguatkan, untuk saling menolong dalam setiap persoalan pergumulan hidup. Yang kedua, kita belajar yang saya katakan tadi, ada dua persamaan, yaitu semut dan belalang. Dan kita belajar dari binatang belalang. Di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat ke-27, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang ditulis sebagai yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Kita ingat salah satu tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir pada waktu mereka menolak untuk membebaskan bangsa Israel adalah Allah mengirimkan belalang untuk melahap semua tanaman di negeri Mesir. Jutaan belalang datang dan berbaris teratur
dengan satu tujuan, yaitu apa? Cuma makan. Itu bisa dibaca ya di dalam Keluaran pasal 10 ayat 12 sampai dengan 19. Mereka menghabiskan semua tanaman di hadapan mereka karena mereka kelaparan. Jadi datangnya hanya untuk makan. Jadi mereka menyerbu Mesir itu hanya untuk makan. Tujuan mereka hanya satu, makan sampai kenyang. Biarlah kita selalu lapar dalam hal mendengarkan firman Tuhan atau kebenaran. Di sini kita contoh kenapa bukan makanan jasmani, tapi yang kita contoh perumpamaan ialah makanan rohani yang harus kita makan. Jadi kita terus lapar akan firman Tuhan. Nah, itu yang kita contoh daripada belalang, binatang belalang ini. Bukan kita contoh makanan ada soto, sikat, nanti di situ ada sate, amblas. Ya lama-lama bisa stroke. Ada B2 makan. Setiap ada makanan sikat. Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud di sini adalah lapar akan firman Tuhan. Jika kita pergi ibadah dalam keadaan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan dikenyangkan dan dipuaskan. Saya percaya kalau kita selalu datang beribadah seperti ini, kita lapar akan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan, pasti kita akan dipuaskan dan dikenyangkan. Itu untuk apa? Bekal kita di dalam menghadapi persoalan dan permasalahan hidup yang kita jalani saat ini. Jadi dalam beribadah juga kita tidak bisa memilih atau cocok dengan firman Tuhan yang kita inginkan. Katakanlah ada firman yang menusuk kita, pikiran kita sudah berbeda. Wah, Bapak Pendeta ini menyindir saya. Firman itu nggak enak buat saya. Jadi kalau cocok, wah, yang berkat, kesembuhan, mujizat, wah ini sama dengan saya. Jadi cocok-cocokan. Jadi ada memang motivasi datang beribadah ke gereja. Ada yang mereka benar-benar ingin belajar firman Tuhan untuk mendapatkan apa yang dicari, untuk bisa kuat di dalam menghadapi setiap harinya, yaitu firman Tuhan. Belalang juga dikatakan tidak ada rajanya, tetapi mereka begitu kompak dan bersatu. Dalam hal ini, kekompakan dan persatuan, bagaimana dengan sikap ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus? Semoga, tidak ada semoga ya di kekristenan, kepastian. Di dalam pelayanan kita, kalau kita bersatu dan kompak, satu tubuh Kristus, pasti semuanya akan berjalan lancar. Anak percaya dalam pelayanan, kalau adalah salah satu orang yang tidak sehati atau sepikir, pasti pelayanan akan kacau. Itu terjadi, sangat terjadi di mana-mana. Karena apa? Satunya jalan ke kanan, satunya lagi jalan ke kiri. Mana bisa ketemu, Bapak Ibu? Tidak ada
yang ketemu karena tidak satu tujuan. Karena satu berpikiran yang lain, satunya berpikiran yang lain. Apalagi mau dekat-dekat Natal ya. Dekat-dekat Natal ini banyak istilahnya hanya karena kostum atau seragam ada perbedaan. Satunya biasanya pakai warna merah, satunya bilang hijau. Jadi nggak ada yang mau. Udah kalau nggak hijau nggak mau. Satunya merah. Kalau nggak ada merah, apalagi ada pohon terang. Pohon terangnya yang besar, tinggi. Enggak, yang pendek aja. Yang penting kita ibadahnya. Jadi macam-macam. Kalau nggak sehati sepikir, pasti bukan acara yang jadi, tapi malah berantakan. Itulah makanya pelayanan harus sehati sepikir supaya kita dalam satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita harus memiliki kesatuan dan kekompakan sesama rekan sepelayanan ya. Dua contoh sifat di atas, semut dan belalang yang memiliki kesamaan dalam hal makanan telah memberi kita konsep, yaitu agar kita bekerja keras dengan tujuan yang tepat. Jadi bekerja keras tujuannya tepat. Kalau istilahnya secara jasmani, yaitu tadi kita mengumpulkan untuk makan hari ini, untuk esok, dan untuk masa depan. Kalau makanan rohani, apa yang kita dapat, kita berbagi dengan sesama teman untuk saling menguatkan, untuk saling menolong. Jadi agar kita bekerja keras dengan tujuan yang tepat, jasmani dan rohani, serta makan makanan yang benar. Namun jangan kita hanya bekerja untuk makan atau mengumpulkan makanan saja, tetapi harus juga kita belajar memikirkan keselamatan hidup kita. Untuk selanjutnya kita akan belajar kepada binatang pelanduk yang memiliki perlindungan. Kita lihat di Amsal pasal yang ke-26. Amsal 30 pasal yang ke-26. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Tuhan menciptakan pelanduk atau binatang pelanduk tidak seperti binatang yang lain yang mempunyai rumah di dalam hutan, ya, di pohon dan tempat-tempat biasa. Karena apa? Karena tadi sebut binatang kecil yang termasuk binatang kecil yang lemah. Jadi kalau rumah atau perlindungan di dalam hutan, pemangsa itu langsung bisa menangkap dan tidak berdaya. Makanya Tuhan itu memberi mereka kekhususan supaya bisa tinggal atau mencari tempat tinggal di bukit-bukit, di gunung batu. Tuhan memberi mereka tempat di batu karang. Kalau kita sih dalam kerohanian, kita mengenal batu karang rohani, yaitu siapa lagi? Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-3 dan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani,
yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi tempat kita bersandar, tempat kita mendapat semuanya, segala hal, perlindungan, penyertaan, yaitu Kristus, Tuhan kita. Pelanduk secara jumlah memang sedikit, tidak seperti semut atau belalang ya, beribu-ribu. Semut juga. Kenapa kita harus belajar kepada pelanduk? Dan poinnya sedikit. Kalau kita bandingkan pelanduk secara jumlah memang lebih sedikit dibandingkan dengan semut ataupun belalang yang dapat mencapai ribuan ekor. Poin ini lebih memfokuskan pada pribadi dalam lingkup yang lebih kecil bagi kita, terutama pribadi kita, istri atau orang keluarga, orang tua dan anak. Jadi lingkup keluarga. Jadi kita mengambil contoh pelanduk ini dalam sekup kecil. Karena apa? Tuhan memberi contoh kepada pelanduk. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersikap membawa kehidupan keluarga kita ke dalam zona perlindungan Allah? Karena itu tadi, Tuhan memberi kekhususan kepada pelanduk untuk hidup atau tinggal di batu karang. Karena apa? Untuk melindungi dirinya dari pemangsa-pemangsa. Dalam hal ini kita keluarga, apakah kita sudah membawa keluarga kita ke dalam zona perlindungan Allah? Coba bilang sama kiri kanannya, sudah belum? Nah, karena kita ini kan sekup kecil, bukan rame-rame atau bedol deso ya, kalau transmigrasi ya. Pelanduk juga mengandung arti menyembunyikan diri. Yang saya katakan tadi, dia mendapat perlindungan di batu karang, di bukit-bukit apa? Untuk menyembunyikan diri. Raja Daud menulis kebenaran di dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-18. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Firman Tuhan di dalam Mazmur 104:18 ini menyatakan bahwa tempat perlindungan bagi pelanduk adalah bukit-bukit batu. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk ya. Allah sudah menyediakan dirinya menjadi batu karang keselamatan. Kita ini sudah mendapat perlindungan keselamatan, yaitu Allah. Yesus Kristus adalah tempat perlindungan sejati bagi kita. Selanjutnya, binatang yang keempat adalah cicak yang kita mau belajar. Ada lagunya ya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, gampang ditangkap. Nah itulah cicak. Mengapa harus ditambah lagi kita belajar dengan cicak? Cicak adalah binatang yang memiliki kemampuan untuk menempel di dinding di segala permukaan. Cicak ini punya kekhususan ya, binatang ini bisa menempel di mana-mana, di dinding. Kalau manusia dapat menempel di dinding itu mungkin bahaya ya, nggak bahaya tak? Bisa kemana-mana, mungkin dalam bentuk kriminal, pikiran yang jelek bisa.
Ya toh, bisa ke tetangga sebelah. Kalau manusia diberi kekhususan untuk bisa menempel atau jadi nggak pakai tangga. Jadi ya kalau ada filmnya kan Spiderman ya, jadi bisa kemana-mana. Tapi kalau setiap kita diberi kemampuan untuk bisa menempel, waduh, sangat bahaya. Untuk kriminal juga bahaya. Dalam hal untuk keburukan kejahatan itu pasti bahaya. Karena apa? Kemampuan begitu tuh banyak disalahgunakan. Makanya Tuhan tidak memberikan. Yang diberikan hanya cicak. Cicak ini diberikan seperti pasalnya di 28. Saya bacakan aja. Cicak yang dapat kutangkap dengan tangan tetapi juga ada di istana-istana raja. Kenapa di dalam istana-istana raja? Karena istana raja itu tidak sembarangan orang bisa masuk. Istana raja itu tempat yang khusus. Walaupun cicak bisa berada di mana-mana. Tapi dalam Alkitab dinyatakan cicak berada di dalam istana raja karena memiliki kekhususan dan memiliki perlindungan di situ karena tidak semuanya orang bisa masuk ke dalam istana. Karena apa? Kalau cicak aja memegang erat apa yang waktu menempel di dinding. Bagi kita, cicak memang memegang erat dinding istana raja. Kalau kita memegang erat tujuan akhir perjalanan rohani kita, yaitu suatu tempat yang aman, kuat, dan tidak tergoyahkan, yaitu kerajaan surga. Kerajaan di dunia ini dengan segala kemegahannya kelak akan hancur. Kalau kerajaan di dunia ini pasti hancur kelak. Tetapi tujuan kita adalah kerajaan yang tidak tergoyahkan, yaitu kerajaan sorga. Kota Yerusalem baru, istana Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya simpulkan di sini, kalau kita melihat poin yang pertama, semut dan belalang, mereka itu terkait akan makanan, yaitu keperluan hidup kita sehari-hari, dan ini dapat kita tarik sebagai garis horizontal. Pada poin ketiga dan keempat, yaitu pelanduk dan cicak, mereka berkaitan dengan perlindungan di bumi, yaitu batu karang, sampai di sorga, istana Raja Sorga. Ada garis vertikal ke atas. Jadi tadi semut dan belalang itu garis horizontal, pelanduk dan cicak adalah garis horizontal. Paham Ibu, Bapak Ibu? Jadi sekilas kita melihat gambar salib. Jadi yang horizontal dan vertikal. Jangan kita memilih salah satu atau beberapa binatang dari keempat sifat yang telah dituliskan oleh Amsal ini. Tuhan adalah perlindungan kita sehingga kita dijadikan semut yang rajin, belalang yang tertib, pelanduk yang tahu menyembunyikan diri di dalam batu karang Yesus. Keempat, cicak yang terlindung sempurna dalam istana surga, kota Yerusalem baru. Sekarang kita sedang berjalan bersama menuju kota yang sangat mulia itu. Percayalah bahwa hanya salib Kristus yang dapat membawa kita sampai ke kota Yerusalem baru. Amin.
Saya ada kesaksian itu di tempat ini terjadi. Tadi sudah saya tutup. Kesaksian saya waktu ibadah Minggu. Setelah hari Kamis kan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Benar Bapak Gembala ya, tanggal 18. Tanggal 21-nya ibadah Minggu. Saya juga ibadah di sini, kebetulan tidak ada pelayanan di luar. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu datang ibadah, saya tidak merasakan apa-apa. Dalam artian saya berangkat seperti biasa, menyiapkan diri saya untuk beribadah. Memang kalau kurang tidur sih kurang tidur ya setiap hari, karena saya selalu berdoa tiap malam sampai menjelang pagi. Mungkin ada salah satu yang tahu saya, mungkin Ibu Noni. Jadi kegiatan kalau di rumah jadi 12, kadang-kadang saya tuh sampai nggak enak. Mungkin pujian penyembahan ya, saya kecilkan volume suara saya, karena dulu saya kos bersebelahan dengan Bu Noni. Jadi setiap pujian penyembahan itu di samping. Jadi kalau siang sih nggak masalah. Ini malam jam 12. Jadi sampai jam 3. Itu saya lakukan hampir tiap hari. Jadi ada yang tahu mungkin ya, kesaksian. Lah pada waktu tanggal 21 itu saya datang seperti biasa. Datang di parkir juga. Ternyata saya duduk doa, ujian penyembahan, mungkin WA-nya juga CC tadi ya, saya masih ingat WA-nya seperti yang sekarang ini. Ternyata setelah saya duduk dan doa dan pujian penyembahan itu dimulai, saya terkena serangan jantung. Orang-orang mungkin tidak tahu karena saya diam. Sebenarnya sudah innalillahi wa innalillahi ya saya. Jadi kena serangan jantung saya. Saya duduk, ada Pak Aryono duduk di belakang. Saya duduk ya seperti saat ini juga. Biasanya saya juga duduk di belakang. Keringat itu mengucur, dada saya sakit. Jadi nggak berhenti. Kalau mengucur sejagung-jagung ini enak. Ini deras kayak air pancuran. Jadi sampai pakaian saya ini basah. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kena angin duduk. Saya sudah lemes, saya sudah pasrah. Pujian penyembahan terus. Orang berdiri, saya tetap duduk. Karena apa? Saya nggak mampu. Saya hanya bilang sama Tuhan, saya gini aja. Tuhan, bila memang sudah waktunya, saya siap. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang saya lakukan hari-hari, tiap hari, hanya untuk melayani Tuhan, mengirim Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak ada pikiran lain. Tapi saya juga, kalau Tuhan masih mengizinkan saya, karena ada tugas-tugas dan tanggung jawab saya yang mau saya kerjakan, saya juga sudah berjanji. Dan mungkin ini kalau ibadah di sini mungkin terakhir ya, bukan untuk pulang ke Bapa. Kalau pulang ke Bapa ya puji Tuhan. Karena saya ada tanggung jawab, yaitu untuk mendidik dan mengajar dari anak-anak Papua. Jadi mungkin Minggu tanggal 1 itu terakhir mungkin ya. Jadi kalau
Itu. Kemudian saya akan saya akan menjemput dulu di Nabire ke Papua, KKR. Habis itu langsung membawa anak-anak korban KKB itu, Papua itu ke Wonosalam. Dan saya mendidik dan mengajar di Wonosalam. Itu juga atas pengetahuan juga sinode. Jadi Pak Lukas sama Pak Baku sudah izin. Jadi itu yang saya lakukan nantinya setelah tanggal 1 nanti habis ibadah dari sini saya langsung berangkat. Jadi pada terakhirnya mungkin tanggal 1. Nah, saya lanjutkan sedikit. Waktu itu udah mengucur. Wah, saya tuh mau ambruk sudah. Saya kuatkan karena saya nggak enak. Pakaian ini kan basah. Akhirnya saya masuk kamar mandi. Saya cuci. Saya bilang Tuhan saya siap. Saya cuma bilang itu aja. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Nah, saat saya masuk dan pujian waktu itu tenang, ya saya masih ingat sih. Jadi JJ itu yang WL lagu tenang. Jadi itu yang membuat saya langsung kuat. Karena apa? Saya persilakan pemain musik dan WL untuk ke depan. Saya akan juga menyanyikan pujian tenang ini ya, yang membawa saya sampai hari ini bisa berdiri di tempat ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus. Jadi waktu itu lagu tenang ini langsung keringat yang mengucur deras dalam tubuh saya itu berhenti total. Jadi saya membuat kekuatan baru, mendapat kekuatan baru karena Roh Kudus yang memberi kekuatan saya. Itulah yang saya rasakan, kesaksian saya di tempat ini. Kalau kita bersama Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan. Biarlah firman-Mu tetap bergema di dalam hidup kami. Ternyata pelajaran tentang hidup Tuhan sudah singkapkan dan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu. Jemaat yang hadir dengan segala kerendahan hati, yang sebentar akan pulang meninggalkan gedung gereja ini untuk sementara waktu. Ya Tuhan, jemaat ini adalah jemaat yang Tuhan kasih. Umat yang Tuhan akan bimbing dan bawa semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Sebentar kami pulang meninggalkan gedung gereja ini untuk sementara waktu. Tapi damai sejahtera berkat pertolongan anugerah Tuhan melimpah bagi kami semuanya. Bapak terima kasih. Seluruh penata layanan diberkati. Kami menyerahkan persembahan yang kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan kerinduan pergumulan keberadaan kami. Tuhan membukakan jalan dan memberkati. Bapak terima kasih. Kami sungguh melihat karya pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami bersepakat memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati pemilu tahun depan. Semua berjalan lancar, tertib, aman, damai.
Pemimpin yang Tuhan berikan bagi kami itu terbaik bagi kami. Dan kami sungguh mengucap syukur atas semuanya. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Biarlah umatmu, gerejamu, hamba-hambamu, kami semua, kami tidak akan pernah salah dalam memilih. Sebab kami tahu yang Tuhan berikan bagi kami yang terbaik. Kami mau melangkah ke sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan bagi kami semuanya. Juga semua partner-partner pelayanan. Bagi anak-anakmu, umatmu yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, buka jalan bagi semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah sekarang kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.